Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dan teman-teman semua. Perkenalkan saya Cindulandari dari kelompok 5 akan menjadi moderator untuk penyampaian materi dari kelompok kami. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan tim dari kelompok 5. Yang pertama ada Riha Datul Aisyah, yang kedua ada Nabila Putri Puspita, yang ketiga ada Ayu Sarah Anissa, ada Lucy Sofira Yumi, dan saya sendiri Cindulandari. Baiklah, kami langsung saja untuk menyampaikan materi terkait elemen dari mekanika kuantum. Yang pertama akan disampaikan oleh Riha Datul Aisyah. Kepada Aisyah dipersilahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Riha Datul Aisyah dari kelompok 5. Oke, pada kali ini kita akan membahas tentang gelombang dan partikel. Nah, sebelumnya, apa itu gelombang dan apa itu partikel? Gelombang. Gelombang adalah getaran yang melambat. Mungkin teman-teman bisa lihat, gelombang itu bentuknya seperti gambar yang ditunjukkan pada layar. Nah, contoh gelombang ini seperti sinar X, gelombang radio, atau gelombang elektromagnetik lainnya ya. Terus sementara partikel itu adalah satuan dasar atau satuan bagian terkecil dari suatu materi, seperti elektron, proton, dan neutron. Oke, selanjutnya itu sifat-sifat gelombang. Sifat-sifat gelombang yang pertama ada pembiasan atau refraksi. Yang kedua itu ada mungkin untuk pembiasan bisa teman-teman lihat. Pembiasan itu bentuknya seperti gambar yang ditunjukkan kursor saya. Nah, selanjutnya itu ada difraksi atau pelenturan. Selanjutnya refleksi atau pemantulan, dispersi, interferensi atau penggabungan dua gelombang sehingga terbentuk pola gelap terang. Dan yang terakhir yaitu ada polarisasi. Nah, sementara untuk partikel itu biasanya dia memiliki massa dan memiliki sifat momentum. Dalam dunia klasik, kita mengenal bahwa gelombang dan partikel itu merupakan dua sifat yang berbeda. Namun, saat kita memasuki dunia kuantum, tentunya teman-teman pernah mengenal dualisme gelombang partikel. Nah, agar lebih memahami fenomena ini, lebih baik kita bisa untuk menonton video berikut. Oke, sebelumnya video ini kami dapatkan dari channel YouTube dari Bapak Rahmat Nawi Siregar. Nah, dalam hal ini kita memisalkan partikel itu seperti marble ya. Dalam dunia klasik, kita misalkan partikel sebagai marble atau kelereng. Ketika dia melewati satu celah, maka akan terbentuk satu garis pola seperti yang ditunjukkan pada layar. Nah, ketika kita menambahkan satu celah lagi, sehingga menjadi dua celah dan kita tembakkan kelerengnya, maka akan terbentuk dua pola seperti dua pola garis seperti itu ya. Nah, namun saat gelombang kita lalui pada satu celah, maka dia akan akan terjadi dispersi.
Nah, terbentuk satu garis lurus lagi, masih sama partikel sebelumnya. Namun, saat kita lewatkan pada dua celah, maka dua gelombang akan bergabung sehingga terbentuk pola interferensi. Nah, namun pada layar itu terbentuk banyak garis yang seperti ada gelap terang, ada pola gelap terang. Nah, jadi uh, dari dari gambaran video ini mungkin teman-teman bisa melihat jelas bahwa apa itu perbedaan partikel dan gelombang. Ini masih dalam dunia klasik. Namun saat kita masuk ke dunia kuantum, nah di sini materinya contohnya itu ada elektron, yang mana elektron ini sebelumnya kita ketahui bahwa elektron itu dia sebagai partikel. Saat kita tembakkan elektron dalam satu celah, dia masih membentuk dia masih membentuk dia ma Nah, pada saat kita tembakkan pada satu celah, dia masih membentuk satu pola garis seperti ini, masih sesuai dengan yang ketika kita menembakkan kelereng tadi. Namun, saat kita tembakkan pada dua celah elektron ini, nah, yang terbentuk adalah seperti pola gelap terang tadi yang terjadi pada gelombang atau pola interferensi tadi. Padahal yang kita tembakkan itu adalah elektron yang notabene awalnya kita ketahui bahwa itu partikel dan nggak mungkin dia bakal bersifat gelombang. Namun dalam dunia kuantum, dia malah menghasilkan pola gelap terang atau interferensi seperti sifat gelombang. Nah, awalnya fisikawan ini berfirasat bahwa bola-bola elektron ini saling memantul, jadi terbentuk banyak bola. Nah, sekarang mereka malah mencoba untuk menembakkan elektron itu satu per satu, sehingga tidak akan memantul lagi. Namun, polanya masih tetap seperti pola interferensi. Nah, jadinya para fisikawan meletakkan satu pengamat dekat celah sehingga bisa terlihat uh, pola apa sebenarnya yang terbentuk gitu. Nah, saat dipasang pengamat ini, malah terbentuk elektron itu malah terbentuk kayak pola kelereng tadi, pola yang semestinya dimiliki oleh partikel. Seakan-akan dia tahu kalau dia sedang diamati gitu. Nah, sehingga muncul apa itu materi, apa itu gelombang, apa itu partikel. Nah, dari video ini
dapat kita simpulkan bahwa satu materi itu bisa bersifat gelombang ataupun partikel. Jadi satu materi itu dapat bersifat gelombang atau partikel yang biasa kita kenal sebagai dualisme partikel. Dualisme gelombang partikel. Oke, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Dikembalikan ke moderator. Terima kasih kita ucapkan kepada Aisy. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nabila Putri Puspita. Kepada Nabila dipersilahkan. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan tentang persamaan Schrödinger. Persamaan Schrödinger adalah persamaan yang menjelaskan perubahan tiap waktu dari suatu sistem fisika, di mana efek kuantum seperti dualisme gelombang dan partikel menjadi signifikan. Persamaan ini merupakan perumusan matematis untuk mempelajari sistem mekanika kuantum. Seperti di mekanika klasik kita mempunyai hukum 2 Newton, sedangkan di mekanika kuantum kita mempunyai persamaan Schrödinger. Persamaan Schrödinger tersebut bisa diturunkan dari rumus energi. Di energi mekanik kita mempunyai yaitu energi kinetik dan ditambah energi potensial. Untuk energi kinetik sendiri adalah setengah mv kuadrat dan energi potensial kita lambangkan dengan P. Kita tahu untuk momentum mempunyai rumus M dikali P. Kemudian kita kuadratkan kedua belah sisi menjadi P kuadrat sama dengan M kuadrat dikali P kuadrat, sehingga nilai P kuadrat sama dengan P kuadrat M kuadrat. Nah, nilai P kuadrat ini nantinya akan kita masukkan ke persamaan energi kinetik yang sebelumnya. Sehingga setengah M P kuadrat per M kuadrat ditambah P itu energi potensial. Kemudian bisa kita coret nilai M-nya menjadi E sama dengan P kuadrat per 2M ditambah P, di mana P ini adalah momentum, M adalah massa, V di sini bermaksud untuk energi potensial, dan E adalah energi. Untuk partikel mempunyai sifat gelombang, sehingga kedua belah ruas perlu kita kali dengan psi, yaitu tanda gelombang di dalam fisika. Nah, sehingga menjadi Fc sama dengan P kuadrat per 2M C ditambah Vc. Ini nanti menjadi dasar dari hukum atau dari persamaan Schrödinger. Nah, di persamaan Schrödinger terdiri atas dua, yaitu bebas waktu dan tidak bebas waktu. Untuk bebas waktu berarti kita hanya perlu untuk menurunkannya kepada jarak atau ya jaraknya saja. Kita tahu untuk psi atau gelombang mempunyai persamaan yaitu A, E, pangkat I, eksponensial Kx dikurang omega T. A sendiri adalah amplitudo, I itu imajiner, K itu bilangan gelombang, X itu jarak dan gelombang, omega adalah frekuensi dan dalam radian sekon, dan T adalah waktu. Kemudian untuk mendapatkan persamaan Schrödinger bebas waktu, kita perlu menurunkan satu kali terhadap jarak. Sehingga jika kita turunkan menjadi dari A, E, I, K, X tadi menjadi I, K, kemudian dikali lagi dengan persamaan psi tadi. Nah, setelah kita turunkan satu kali, kita turunkan untuk yang kedua kalinya. Sehingga didapatkan nilai dari do kuadrat psi per do kuadrat psi do X kuadrat sama dengan I kuadrat K kuadrat A, E pangkat I, K, dalam kurung Kx dikurang omega T. Kita tahu untuk A, E, I pangkat A, E, pangkat I, Kx dikurang omega T adalah psi. Sehingga bisa kita masukkan nilai psi tadi menjadi do kuadrat psi, do X kuadrat sama dengan I kuadrat K kuadrat psi. Kita tahu untuk nilai I adalah akar minus 1, sedangkan I kuadrat berarti minus 1. Sehingga nilai I kuadrat ini bisa kita ubah dengan nilai I kuadrat yang di sini. Sehingga nilai dari turunan 2 kali psi tadi menjadi min K kuadrat psi. Nah, sebelumnya kita sudah tahu juga untuk nilai K atau bilangan gelombang yaitu sama dengan 2pi per lambda. Nah, lambda adalah H per P. Sehingga kita masukkan nilai lambda tersebut ke persamaan K tadi menjadi K sama dengan 2pi P per lambda. Berarti 2pi per H per 2pi sama dengan H bar. Bisa kita pindahkan nilai
H bar tersebut ke persamaan K tadi. Sehingga nilai K adalah P per H bar. Kita masukkan nilai K sama dengan P per H bar tadi ke persamaan do kuadrat si do X kuadrat yang sudah kita dapatkan tadi. K sama dengan P per H bar. Berarti K kuadrat sama dengan P kuadrat per H kuadrat. Jangan lupa untuk nilai minus yang sudah kita dapatkan dari I kuadrat tadi. Nah, kita pindah ruaskan nilai H bar kuadrat sehingga untuk nilai P kuadrat si sama dengan min H kuadrat do kuadrat si do X kuadrat. Ini menjadi persamaan kedua. Dengan memasukkan persamaan 2 ke persamaan 1, yaitu persamaan 1 tadi sama dengan EC sama dengan P kuadrat per 2MC ditambah PC, terus dimasukkan persamaan 2 tadi menjadi min H bar kuadrat per 2M do kuadrat C per do X kuadrat ditambah PC. Persamaan inilah yang menjadi persamaan Schrödinger bebas waktu. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang persamaan Schrödinger tidak bebas waktu. Untuk tidak bebas waktu berarti kita juga menurunkannya terhadap waktu. Yang tadi kita kan sudah menurunkannya ke X. Sekarang kita perlu menurunkannya ke T. Nah, untuk C tadi kita sudah tahu bahwa nilai C adalah A, E pangkat I dalam kurung KX dikurang omega T. Jika diturunkan 1 kali terhadap T, maka nilainya menjadi minus I omega, kemudian dikali dari C tadi. Sehingga do C do T sama dengan minus I omega C. Nah, nilai omega sendiri sama dengan 2PF. Dengan E sama dengan HF. Kemudian bisa kita pindahkan tempatnya sehingga menjadi F sama dengan E per H. Didapatkan nilai omega sama dengan 2pi E per H. Nah, kita tahu 2pi per H adalah H bar, sehingga per H bar. Sehingga omega sama dengan E per H bar. Kita masukkan nilai omega ini ke persamaan do si do T tadi. Sehingga didapatkan do si do T sama dengan minus I per H bar EC. Kemudian untuk membuat nilainya lebih gampang dilihat, kita kalikan I per I. Karena I per I tidak bernilai atau hanya bernilai 1, sehingga tidak mengubah nilai dari persamaan kita yang sebelumnya. Berarti do si do T sama dengan minus I kuadrat per I H bar EC. Kita tahu untuk nilai minus I kuadrat adalah 1 karena I kuadrat sendiri adalah minus 1. Berarti minus 1 dikali minus 1 sama dengan 1. Berarti do si do T sama dengan E per I H bar C. Nah, kemudian kita pindah ruaskan untuk nilai I H bar. Sehingga nilai EC sama dengan do si do T I H bar. Nilai ini kita masukkan ke persamaan yang sudah kita dapatkan sebelumnya, yaitu di persamaan 3 atau persamaan dari tidak bergantung waktu tadi, yaitu do si kuadrat do kuadrat X. Nah, persamaannya itu EC sama dengan minus H bar kuadrat per 2M do kuadrat C per 2 per do. Maaf, saya ulangi kembali. Untuk persamaan yang tadi itu EC sama dengan minus H bar kuadrat per 2M do kuadrat C do X kuadrat ditambah VC. Kita tadi sudah dapat nilai EC dari diferensial waktu. Bisa kita masukkan nilai EC ini ke persamaan 3 tadi. Itu persamaan yang sudah kita turunkan 2 kali terhadap jarak. Sehingga nilainya do si do T I H bar sama dengan minus H bar kuadrat per 2M do kuadrat C do X kuadrat ditambah VC. Nah, persamaan inilah yang akan menjadi persamaan Schrödinger bergantung waktu. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ayu Sarah Anissa. Kepada Ayu Sarah Anissa, dipersilakan. Baik, saya akan menyampaikan materi ketiga, yaitu operator dan ekspansi. Yang pertama adalah operator. Pada operator itu dapat kita lihat persamaan Schrödinger yang kita temui, yaitu I H bar do T terhadap fungsi gelombang X
jarak terhadap waktu itu sama dengan minus H bar kuadrat dibagi 2M dikali dou kuadrat per dou X kuadrat ditambah potensial terhadap jarak. Dan itu adalah fungsi jarak terhadap waktu. Itu persamaan pertama. Dan persamaan keenam, minus H bar kuadrat per 2M dikali D kuadrat per DX kuadrat tambah ditambah persamaan potensial X dan dikali dengan U terhadap jarak. Itu sama dengan E dikali U terhadap fungsi jarak. Nah, solusi persamaan Schrödinger 1 dan 6 itu tidak hanya satu dan tidak unik. Contohnya dapat dilihat pada persamaan-persamaan Schrödinger yang lain. Nah, keadaan berbeda memiliki energi berbeda dan keadaan-keadaan itu memenuhi persamaan Schrödinger yang sama dengan potensial terhadap X yang sama. Beberapa bahkan banyak keadaan dapat memenuhi persamaan Schrödinger yang sama. Misalkan, psi 1 fungsi X terhadap T dan psi 2 fungsi X terhadap T memenuhi persamaan Schrödinger 1. Dapat dilihat pada persamaan 11 dan 12. Pada persamaan 11 dan 12 merupakan persamaan Schrödinger yang sama, namun fungsi panjang gelombangnya berbeda, yaitu ada psi 1 dan psi 2. Terus, jika dua persamaan 11 dan 12 tadi dijumlahkan, dapat kita peroleh persamaan ke-13, yaitu IH bar dou per dou T psi 1 fungsi X terhadap T dan psi 2 fungsi X terhadap fungsi jarak terhadap waktu itu sama dengan minus H bar kuadrat dibagi 2M dou kuadrat per dou X kuadrat ditambah potensial, dan itu ditambahkan dengan psi 1 dan psi 2 terhadap dalam fungsi X terhadap T. Ini adalah persamaan ke-13. Nah, dengan demikian, jika psi 1 dan psi 2 memenuhi suatu persamaan Schrödinger, maka psi 1 ditambah psi 2 juga memenuhi persamaan yang sama. Nah, sekarang coba kita tambahkan lagi suatu konstanta agar lebih kompleks. Persamaan 11 dan 12 kita tambah dengan konstanta A dan B. Dapat kita lihat di persamaan 14 dan 15. Kita tambah konstanta A di sebelah kiri dan konstanta A di sebelah kanan. Dan juga sama untuk persamaan 15, kita tambah B di sebelah kiri dan konstanta B di sebelah kanan. Sehingga kita dapatkan persamaan 16, seperti dapat teman-teman lihat pada layar PPT. Nah, jadi jika psi 1 dan psi 2 memenuhi suatu persamaan Schrödinger, maka sembarangan kombinasi A psi 1 ditambah B psi 2 itu juga memenuhi persamaan yang sama. Dengan demikian, solusi umum persamaan Schrödinger 1 sesungguhnya merupakan kombinasi linear semua solusi yang mungkin. Jadi dalam artian solusi persamaan Schrödinger 1 tadi adalah solusi persamaan yang umum. Dalam hal ini solusinya dibedakan oleh energinya. Secara umum spektrum energi meliputi daerah energi diskrit dan juga energi kontinu. Dengan demikian solusi persamaan Schrödinger 1 adalah persamaan 17. Dapat dilihat di sini ada sigma n, Cn, Un dan ditambah dengan integral dE, Ce, Ue dan sebagainya. Nah, persamaan 14, 15, dan 16 menunjukkan sifat operator linear. Dalam hal ini operator energi Hamiltonian H. Dapat teman-teman lihat pada persamaan 18, yaitu setelah kita kombinasikan itu sama dengan persamaan 19. Nah, sifat linear H itu memungkinkan persamaan 17 menjadi solusi umum persamaan 1. Sesungguhnya, bukan hanya H, melainkan semua operator yang merepresentasikan besaran fisika harus merupakan operator linear. Dengan OL sebagai operator linear, atau disingkat dengan OL, sifat operator linear itu dapat dirangkum pada persamaan 20. Nah, persamaan 20 ini adalah persamaan umum untuk operator linear. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu postulat ekspansi. Postulat ekspansi ini sesuai dengan sifat linear operator H. Solusi umum persamaan Schrödinger 23 adalah psi X sama dengan sigma dari N sampai tak hingga AN UN terhadap fungsi X. Nah, ini adalah persamaan 42. Dengan kata lain, sembarang keadaan psi dapat dilihat sebagai kombinasi linear atau dapat diekspansi dalam UN yang merupakan fungsi eigen H
dengan nilai Eigen En. Ini disebut dengan postulat ekspansi. Postulat ekspansi sebetulnya sudah kita temui pada persamaan 17, yaitu persamaan sebelumnya yang ada deret UN. Lalu postulat ekspansi pada persamaan 42 menunjukkan bahwa UN membentuk suatu himpunan yang komplit dan agar anggotanya tidak saling tegak lurus. Jika tidak komplit, kombinasi linier UN mungkin dapat merepresentasikan sebagian keadaan, namun tidak dapat merepresentasikan semua sembarang keadaan psi. Dua sifat tersebut menjadi sifat semua fungsi Eigen operator besaran fisika, yaitu ortogonal dan komplit. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya, saya kembalikan ke rekan saya. Terakhir itu akan dilanjutkan oleh Lucy. Kepada Lucy, dipersilahkan. Momentum angular atau momentum sudut. Jika momentum linier adalah momentum yang dimiliki oleh benda-benda yang bergerak pada lintasan lurus, maka momentum sudut merupakan momentum yang dimiliki oleh benda-benda yang melakukan gerak rotasi. Dikatakan sudut karena ketika melakukan gerak rotasi, setiap benda mengitari sudut tertentu. Dalam hal ini, benda berputar terhadap poros. Momentum sudut dari sebuah benda yang berotasi terhadap sumbu tetap didefinisikan sebagai perkalian vektor antara momentum linear dengan jari-jari, di mana vektor momentum sudut selalu tegak lurus terhadap momentum linear dengan jari-jari. Besarannya ditentukan dengan kecepatan sudut, di mana kecepatan sudut merupakan sudut antara momentum linear dengan jari-jari. Karena kecepatan sudut sama dengan 90 derajat, maka diperoleh momentum sudut sama dengan momentum linier dikali jari-jari, di mana momentum linier merupakan perkalian antara massa dengan kecepatan, dan kecepatan merupakan perkalian antara omega dikali di jari-jari. Maka besarnya momentum sudut terhadap sumbu putarnya, yaitu momentum sudut sama dengan momen inersia dikali omega. Pada gerak rotasi, yang analog dengan momentum linier adalah momentum sudut. Massa analog dengan momen inersia, dan kecepatan linier analog dengan kecepatan sudut. Momentum linier dinyatakan dengan momentum linier sama dengan massa dikali kecepatan. Baiklah, tibalah kami di penghujung penyampaian materi. Kami mohon maaf apabila ada yang salah. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.